bahwa perpustakaan itu institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan, maka logikanya Bang Agus, alokasi anggaran ya yang sifatnya mandatory spending itu di dunia di pendidikan 20% dari APBD itu yang hampir 1 triliun di NTB itu mungkin lebih, itu mestinya kami di perpustakaan dapat secara proporsional dalam rangka mendorong perpustakaan sekolah itu lebih berdaya, mendorong perpustakaan sekolah itu terakreditasi, kalau bisa semuanya ya mungkin 25%, kalau nggak bisa 50% misalnya, karena itu yang akan menopang angka indeks literasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tamu kami di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah NTB. Ini benar ya? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Karena yang familiar populer itu adalah terbalik, arsip Arpusda ya, singkatan Arpusda. Padahal yang benar itu adalah Perpustakaan dan Kearsipan. Jul Mansa Eshut MAP. Apa kabar ini Mas Jul? Baik Bang, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, latar belakangnya Mas Jul ini adalah sarjana kehutanan. Jadi rimbawan ini Mas Jul ini. Tapi saya MAP Bang. Oh, MAP. Magister Arsip dan Perpustakaan. Oh. Nah, sekarang menjadi pustakawan. Pustakawan. Nah, ada yang mengatakan begini, untuk bisa sukses itu orang tidak saja bekerja dengan pikiran dan tenaganya, tapi dengan hati dan jiwanya. Nah, ketemu enggak hati dan jiwa Mas Jul ini dengan perpustakaan dan kearsipan ini? Berat sekali pertanyaannya. Karena menyangkut jiwa soalnya. Ya, secara garis besar ketemu Bang. Karena memang jauh sebelum menjadi pegawai, kebiasaan menulis itu sudah saya lakukan begitu. Jadi sebenarnya ketemu passionnya gitu di perpustakaan ini. Nah, yang dirasakan oleh Mas Jul selama menjadi kepala dinas, kan sudah berapa bulan ini Mas Jul? Setahun 1 bulan. Oh, sudah cukup lama ya. Baru. Nah, apa yang terjadi di sana? Misalnya dari suasana kebatinan gitu, selama bekerja di sana. Ya, apa yang terjadi di sana bisa kita lihat dari beberapa indikator sebenarnya. Yang pertama, suasana kerja karyawan, staf, para pejabat-pejabat di sana itu menunjukkan satu atmosfer yang berbeda dari sebelumnya begitu. Ada semangat bekerja yang lebih baik. Nah, dari suasana seperti itu kemudian ingin melihat apa yang kita kerjakan, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator. Yang pertama itu terkait dengan, kalau di perpustakaan itu jumlah kunjungan perpustakaan. Jadi berapa banyak pengunjung atau pemustaka yang datang ke perpustakaan. Angka yang tercatat di kami Bang, di tahun 2020 itu jumlah pengunjung itu 12.000. Cukup besar ya. Nah, tetapi di 2021, ya kita hitung di akhir tahun 2021 itu, jumlah pengunjung perpustakaan daerah dengan berbagai macam jenis layanan yang kita berikan itu naik menjadi 24.000. Jadi ada lumayan lah lompatan. Karena memang sejak kami menjadi kepala dinas ada beberapa jenis layanan yang kita buat, yang kita create begitu Bang. Yang paling diminati oleh pengunjung itu apa? Yang paling diminati masih perpustakaan daerah, masih yang fisik ya. Fisik. Baru kemudian
yang paling diminati yang kedua adalah pojok baca digital. Itu pojok baca digital di angka pengunjung itu. Itu bentuknya apa ya pojok baca Pojok baca digital itu ada satu perangkat ya, ada PC 3 unit, ada tab 2 unit, ada buku fisik ya, sekitar 500 yang setiap reguler kita tukar gitu. Itu menjadi favorit anak-anak sekolah di sekitar Islamic Center. Jadi angkanya itu sampai pengunjung di angka 3.700 Bang, di tahun 2021. Nah, dengan kondisi gedung seperti itu apa representatif ya? Kalau gedung yang sekarang, Kalau kita lihat ya, dari jumlah pengunjung ini. ya kalau gedung yang sekarang memang sudah tidak layak lagi karena memang usia gedung perpustakaan daerah itu sekitar 36 tahun. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka itu sudah nggak layak lagi. Apalagi kemudian fondasi bangunan itu di bawah berem jalan ya, median jalan itu dia sehingga riskan terhadap banjir dan yang lain gitu. Nah, katanya ada rencana ya, perpustakaan dan kearsipan ini akan, itu singkatannya apa sih? Jadinya ndak Arpusda jadi singkatannya apa? Ada yang mengatakan dengan Perpusip, perpustakaan dan arsip begitu, itu lebih enaknya. Ada yang menyebutnya DPKP. Jadi jadi saya yang agak familiar ya, karena saya familiarnya dengan Arpusda. Arpusda gitu. Katanya ada rencana bangun gedung ya? Iya Bang, jadi alhamdulillah kita mendapatkan DAK menjadi salah satu provinsi yang memang sangat terbatas anggaran DAK itu. Nama DAK-nya itu DAK Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan. Kita mendapatkan 15,2 miliar. Kita akan rencana dengan direktifnya Pak Gub, Bu Wagub, Pak Sekda itu kita akhirnya memilih lokasi di Jakamandala. Jadi ada perpustakaan 3 lantai nanti yang insya Allah kita akan selesaikan di tahun 2022, sedang proses tender, dan insya Allah NTB akan memiliki perpustakaan yang cukup representatif. Apa saja fasilitas yang ada? Ya, sehingga orang itu nyaman berada di situ, tertarik datang ke situ kan? Memang yang sedang kami pikirkan sekarang, Bang Agus, mesti ada proses transformasi ruangan perpustakaan. Jadi kalau selama ini perpustakaan itu agak gelap, tidak nyaman, banyak debu, ya buku-bukunya berdebu, pencahayaannya nggak bagus, sirkulasi udaranya nggak enak begitu. Kita harus menciptakan satu transformasi ruangan perpustakaan yang sepertinya menjadi co-working space begitu. Jadi orang, wartawan, mahasiswa, peneliti, dia menjadi enak bekerja di sana. Ditunjang dengan wifi yang speednya cepat gitu, kenyamanan ruangan, pencahayaan, sirkulasi udara. Jadi saya membayangkan gedung perpustakaan yang baru itu ibarat seperti mall, Bang. Jadi di desain yang kita siapkan itu di bawahnya itu ada kafetaria, ada kemudian ruangan layak anak, ada ruangan disabilitas di bawahnya. Kemudian di lantai 2 itu full dia 1000 meter persegi itu perpustakaan dengan kaca sehingga sirkulasi udara dan cahaya itu lebih mudah, lebih enak. Sehingga memungkinkan para pemustaka itu lebih nyaman di sana. Kalau soal penyediaan data informasi yang disiapkan itu apa? Sehingga misalnya tidak saja siswa atau mahasiswa yang datang ke sana, tapi peneliti pun bisa menemukan data yang diperlukan. Ya, kebetulan perpustakaan provinsi itu punya fungsi deposit namanya. Jadi di samping perpustakaan umum, kita punya fungsi deposit, di mana fungsi deposit itu kita memiliki koleksi-koleksi lokal, Bang. Jadi koleksi lokal itu tidak kita temukan di koleksi umum. Jadi misalnya Bang Agus ingin menemukan buku TGB misalnya, kita punya koleksi buku TGB. Jadi kalau kemudian, jadi semuanya itu ada sekitar 11.000 itu koleksi lokal tentang NTB sebagian besar. Kalau sementara ini yang banyak
berkunjung ke sana mahasiswa Mahasiswa atau paling banyak. sudah mulai ada peneliti atau wartawan atau Mahasiswa paling banyak, baru kemudian peneliti, peneliti. anak-anak, karena kita punya ruang layanan anak-anak, jadi khusus dia koleksi buku bacaan anak-anak. Jadi kita setiap reguler itu melakukan ada kunjungan TK, PAUD, dan kita ada ada fasilitas penyediaan layanan storytelling di sana. Jadi semua perpustakaan itu memiliki ruang layanan anak. Jadi sebenarnya ini familiar menjadi akrab dengan dunia anak sebenarnya perpustakaan. Kalau kita bergeser sedikit ini soal literasi di NTB, Mas Jul melihatnya seperti apa kondisinya? Kalau kita melihat dunia literasi, kalau kita mau sederhanakan pengertian literasi, Bang, sebagai aktivitas baca tulis, meskipun sebenarnya kami tidak begitu setuju dengan definisi itu, karena definisi literasi yang kita yakini itu atau kita pahami itu adalah perspektifnya lebih luas. Betul. Jadi bahkan dia menjadi definisinya kemampuan menciptakan barang dan jasa. Jadi tidak sekedar baca tulis. Tapi kalau kemudian kita mau sederhanakan dengan menulis dan membaca, maka cara mengukurnya itu adalah dengan melihat indeks pembangunan literasi masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional setiap tahun. Jadi angka IPLM, indeks pembangunan literasi masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional setiap tahun, itu di tahun 2020 kita berada di urutan 14 dari 34 provinsi di Indonesia. Di tahun 2021 kita naik menjadi 10 besar, di peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi sebenarnya ada peningkatan signifikan ya, jadi menjadi 10 besar indeks literasi kita. Meskipun di angka tingkat kegemaran membaca itu belum begitu mengembirakan sebenarnya, masih seperti tahun yang lalu. NTB ada target nggak? Kita ingin minimal tetap di 10 besar literasi, bahkan bisa masuk ke 5 besar. Tetapi itu butuh syaratnya, Bang. Dia butuh prasyarat sehingga kita bisa masuk indeks literasi kita ke 5 besar. Nah, intervensi yang dilakukan oleh NTB sementara ini, untuk meningkatkan tingkat literasi kita seperti apa? Jika kita bicara literasi, sebenarnya kita bisa melihat komponen penyusun indeksnya. Jadi ada banyak komponen penyusun indeks, ada 7 atau 8 komponen penyusun indeks itu, Bang, yang menjadi bahan indeks literasi di Indonesia. Nah, saya kasih contoh misalnya adalah berapa jumlah perpustakaan yang terakreditasi di NTB, atau berapa jumlah pustakawan di NTB. Itu adalah komponen penilai indeks literasi. Nah, angka kita, Bang, kita punya pustakawan seluruhnya di NTB itu baru 106 pustakawan. Idealnya setiap perpustakaan itu punya pustakawan. Bayangkan aja, Bang, kita punya madrasah plus pondok pesantren, kalau tidak salah angka di Kanwil Agama NTB itu hampir mendekati angka 6.000. Lumayan besar. Ya? Lumayan besar. Belum kemudian SD, sekolah semua jenjang, semua level. Jadi sebenarnya kita butuh satu sekolah minimal satu pustakawan. Jadi sekarang rasionya sangat kecil memang. Nah, jika ingin indeks literasi kita meningkat, maka perlu ada upaya pengadaan pustakawan, baik melalui jalur CPNS maupun pengangkatan lewat apakah in-passing atau lewat penyetaraan, dan sekarang penyetaraan dilakukan. Itu contoh. Yang kedua misalnya komponen yang kedua terkait dengan berapa banyak perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Nah, angka kita masih sangat kecil, Bang. Kenapa? Nah, ini kembali ke masing-masing institusi sekolahnya. Apakah dinas yang terkait atau sekolah yang terkait itu punya komitmen tidak dengan menjadikan perpustakaan itu sebagai salah satu urat nadi pendidikan kita. Padahal itu mesti punya korelasi dengan seperti yang dirilis kemarin yang sedang ramai di media sekarang, itu adalah raportnya pendidikan di NTB itu kan kemampuan literasi dan kemampuan numerasinya itu di bawah 50% kemampuan siswa.
apa kewenangan dinas perpustakaan ya Mm-mm. untuk bisa mendorong perpustakaan sekolah Ya, Eh, agar bisa lebih meningkat? Ada enggak? ada Bang. Ada hubungan kerjanya enggak? Sangat, Ada. sangat. Sekarang memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara dinas pendidikan dengan dinas perpustakaan. Kita juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Kalau itu itu rumusan formulanya yang kita bangun, bahwa perpustakaan itu institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan, maka logikanya Bang Agus, alokasi anggaran ya yang sifatnya mandatory spending itu di dunia di pendidikan 20% dari APBD itu, yang hampir 1 triliun di NTB itu, mungkin lebih, itu mestinya kami di perpustakaan dapat secara proporsional dalam rangka mendorong perpustakaan sekolah itu lebih berdaya, mendorong perpustakaan sekolah itu terakreditasi, kalau bisa semuanya ya mungkin 25%, kalau nggak bisa 50% misalnya, karena itu yang akan menopang angka indeks literasi kita. Yang terjadi sekarang? Ya, Anggarannya ya tidak mana? ada. Oh, Kami sangat kecil anggarannya. Padahal kalau kemudian seperti yang Bang Agus bilang bahwa perpustakaan itu bagian tak terpisahkan dengan dunia pendidikan, maka mandatory spending yang 20% alokasi anggaran pendidikan, kami harus mendapatkan secara proporsional dalam rangka memperkuat perpustakaan sekolah semua level, termasuk memperkuat perpustakaan madrasah dan pondok pesantren yang sekarang sangat banyak di NTB ini. Mas Jol pernah diskusikan enggak itu, misalnya membicarakan dengan siapa yang punya kewenangan di situ? Ya, dengan gubernur misalnya, atau dengan sekda misalnya, atau ya sebenarnya belum kami sampaikan. Kenapa? Kami sekarang sedang menyusun semacam pokok-pokok pikiran dulu supaya dia punya basis argumentasi yang kuat, basis legal formalnya yang kuat. Tapi sebenarnya sebagai sebuah wacana saya kira nggak ada salahnya kemudian kita gulirkan di podcast ini, Bang. Ini podcast pertama di sini saya baru menyampaikan gagasan itu sebenarnya di podcast ini. kalau diskusi dengan kepala dinas pendidikan soal yang seperti ini, atau mungkin ada yang lain-lain yang bisa dikerjasamakan? Kami beberapa kali berkunjung ke dinas Dikbud provinsi. Atau mungkin ada program bersama misalnya antara Dikbud dan perpustakaan. Ya memang seharusnya kita lakukan itu dalam rangka memperkuat keberadaan perpustakaan sekolah di semua level. Belum sekarang ya? Mungkin belum, Bang. Ya, Mudah-mudahan ke mungkin depan perlu- kita bisa berkolaborasi. perlu dipikirkan itu ada program bersama karena memang tujuannya kan sama kan. Betul. Dinas perpustakaan dan kearsipan ini kadang-kadang ada juga yang melihatnya nggak penting-penting amat. Bahkan ada Itu kata Bang Agus yang kepada saya. mengasumsikan bahwa itu dinas buangan gitu kan. Saya nggak tahu, Mas Jol ini asik nggak bekerja di situ, yang dalam tanda kutip sebagai dinas buangan gitu. Secara pribadi, menurut saya Bang ya, itu bukan dinas buangan. Meskipun secara umum asumsi orang itu memang dinas buangan ya. Tetapi secara pribadi Ada yang berasumsi. ada yang berasumsi begitu. Tapi Kalau teman-teman di Suara Inti itu enggak sih. ya, tapi secara pribadi perpustakaan dan kearsipan itu menurut kami Bang ya, itu UPD yang tanda petik menjaga peradaban bangsa dan daerah. Jadi kata orang, jika ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa atau sebuah daerah, maka hancurkan perpustakaannya. Tapi jika ingin memelihara peradaban, maka bangunlah perpustakaannya. Karena di perpustakaan kita bisa melihat peradaban sebuah bangsa. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa karena anggaran kita kecil, kemudian itu bukan bagian dari yang tadi itu, Bang. Tapi kenapa ada asumsi seperti itu ya? Ada penilaian seperti itu, ini dinas yang nggak menarik. Mungkin karena literasinya kurang aja. Oh, Padahal kalau kita mau baca sejarah perpustakaan, Bang Agus,
300 tahun sebelum Masehi itu ada satu perpustakaan paling besar di dunia namanya Bibliotek Alexandria. Itu dibangun oleh Iskandar yang Agung ya, the Great Alexandria. Itu perpustakaan paling besar di Mesir ya, yang kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar Bang Agus. Archimedes, Apollonius dan lain-lain. Itu ya akhirnya kemudian ya kalau orang membaca sejarah perpustakaan yang pasti mengatakan orang akhirnya mesti berkesimpulan bahwa perpustakaan bukan tempat buangan. Gitu. Buktinya Mas Jul merasa bisa melakukan sesuatu yang besar bagi kepentingan kebaikan ya di situ. Ya. Apa upaya yang sedang Mas Jul lakukan sebagai kepala dinas di sana sekarang? Ya, dalam era disrupsi seperti sekarang ini, Bang, semuanya digitalisasi begitu. Di tahun 2021 di Agustus Pak Gubernur meluncurkan kita punya perpustakaan digital atau perpustakaan elektronik namanya NTB Elip. Jadi kita bisa buka di Play Store, kemudian download di HP sendiri. Kita punya sekitar ya lumayan lah koleksi di situ. Itu cara kita beradaptasi dengan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kafe literasi keliling. Itu sebenarnya rebranding aja Bang, dari mobil perpustakaan keliling yang sudah jadul sebenarnya. Jadi kalau kita lihat mobil perpustakaan keliling yang zaman dulu, itu seperti mobil COVID. Jadi jangankan orang mau membaca Bang, mendekat aja enggak gitu. Nah oleh karena itu kami branding dia supaya lebih milenial begitu, hadir dengan kafe, ada kopi disediakan dan lain-lain. Meskipun itu masih terus kita perbaharui. Nah yang sekarang kita lakukan juga dalam rangka mendorong, mengendorse semangat literasi teman-teman komunitas Bang. Selama ini kan komunitas literasi itu kan seperti tidak punya induk dia. Dia nggak punya partner kerja teman-teman di komunitas. Nah kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sedang mendorong, misalnya contoh adalah keberadaan Bunda Literasi. Ada Bunda Literasi Provinsi, Bu Niken, ada Bunda Literasi Bima, Bu Dinda, ada Bunda Literasi Kota Bima, istrinya wali kota, ada Bunda Literasi Dompu, ada Bunda Literasi Sumbawa, wakil Bupati Sumbawa. Itu dalam rangka agar teman-teman komunitas di semua daerah dia punya payung lah, punya teman untuk bercurhat begitu Bang. Keberadaan Bunda Literasi ini kita berharap bisa paling tidak menjadi teman-teman di komunitas. Sering didatangi ya? Sementara ini Bunda Literasi Provinsi cukup intens ya. Bahkan di tahun 2021 kemarin Desember kami bersama Bunda Literasi Provinsi. Respon teman-teman komunitas luar biasa ketika didatangi. Luar biasa Bang. Kami kemarin mengadakan kemah literasi di Sembalun yang dibuka oleh Bu Niken sebagai Bunda Literasi. Itu ada 45 komunitas hadir. Sebenarnya akan lebih, tapi karena daya tampung kemahnya sangat terbatas, akhirnya kemudian kita batasin, teman-teman Sembalun batasin. Jadi penting didatangi ya. Betul. Untuk mendorong mereka Betul. agar lebih punya antusiasme. Betul, gitu. betul. Dan sekarang oleh Bunda Literasi Provinsi itu jadikan sebagai program tahunan. Jadi kemah literasi itu sebagai media kita ketemu sama teman-teman komunitas. Jadi 1 tahun sekali. Di Lombok 1 tahun sekali, di Pulau Sumbawa 1 tahun sekali. Jadi udah kelamaan itu ya. Ya tergantung kemampuan pembiayaan sebenarnya. Meskipun sebenarnya antusias teman-teman itu luar biasa. Kita tahu selama ini kan kemampuan spirit ya, karena komunitas literasi itu kan semangatnya volunteerism, kesukarelaan. Jadi sama seperti sastrawan, dia mau meluarkan uang sendiri dengan menerbitkan karya-karyanya. Jadi ada semangat volunteerism yang luar biasa di teman-teman komunitas literasi. Dan sekarang kita coba wadahin pelan-pelan bersama Bunda Literasi. Setelah Mas Jul kan keliling kemarin ya? Ya, betul Bang. Keliling, terus ketemu dengan teman-teman komunitas ini. Betul. Suasana kebatinannya mereka seperti apa? Luar biasa antusiasnya. Jadi mereka mengatakan baru pertama kali mereka dikunjungi seperti ini. Kita kemarin jalan hampir 30 titik Bang bersama Duta Baca Indonesia. Dari Pulau Lombok sampai Ujung Sapi sana kita berjalan, kita sambangin teman-teman di komunitas, sambangin beberapa SMA dan pondok pesantren di
NTB. Ada aspirasi nggak dari mereka atau ada harapan gitu Ya, setelah ketemu gitu? ada harapan paling tidak, salah satu harapan mereka itu agar bagaimana karya-karya mereka itu bisa kita fasilitasi. Ya, meskipun nanti sifatnya kompetisi ya, ada sayembara begitu, tapi paling tidak mereka ada harapan bahwa karya-karya mereka juga bisa diakomodir oleh, bukan hanya di Dinas Perpustakaan Provinsi, tapi juga di teman-teman di daerah. Makanya kenapa kemudian penting kami sampaikan Bang Agus, kalau kemudian alokasi anggaran yang 20% itu kami dapat proporsional, itu semuanya kan berujung pada peningkatan literasi dan minat baca. Sekarang kita punya rasio buku Bang Agus, 1:90 orang di Indonesia. Satu buku itu ditunggu oleh 90 orang. Nah, kita mesti terus menciptakan karya-karya lokal dalam rangka mengurangi rasio itu, memperdekat rasio lebih ideal. Kalau komunitas ini terus tumbuh dan banyak, kira-kira dampaknya pada peningkatan literasi seperti apa ya? Ya, Atau mungkin ada dampak lain di luar sebatas peningkatan literasi? ya paling tidak tingkat kegemaran membaca kita meningkat, angka indeks literasi kita meningkat. Mungkin juga kemudian dari buku-buku yang mereka tulis, terbitkan itu bisa kemudian meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Itu saya kira lebih penting karena kita sekarang berharap bahwa karya-karya teman-teman itu tidak hanya diterbitkan sendiri, tapi bisa juga hadir di lapak-lapak di penerbit mayor di Indonesia, bisa hadir di gerai-gerai toko-toko besar di Indonesia. Itu karena kualitas penulis dan genre yang mereka tulis juga itu layak untuk dipasarkan secara nasional. Sekarang sudah banyak Bang penulis-penulis milenial itu yang sekarang diterbitkan oleh beberapa penerbit mayor di Indonesia. Setahu kami ya, misalnya beberapa tanda petik Gramedia Group begitu. Beberapa teman-teman komunitas kemudian makan kami di Perpustakaan Provinsi kita fasilitasi agar kemudian karya-karya mereka juga bisa diterbitkan oleh penerbit mayor di Indonesia. Saya kira itu harapan kita, yang mimpi saya lah, agar para pegiat literasi di NTB ini karya-karya juga bisa diterbitkan oleh penerbit mayor. Terima kasih Mas Jol atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Suara NTB. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.